untuk mendapatkan kemerdekaan ternyata ada cara lain dan setiap negara memiliki cerita yang berbeda-beda bagaimana mereka mendapatkan kemerdekaan dan tugas kalian respect. Hi everyone, welcome back again to my channel and this is About Sastra. Yay! We meet again. Yes, we meet again. And everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us. And today I'm not alone. Yes, I'm here again. Yes, Mr. Alex. Hello everyone. Banyak sekali yang meminta kamu datang lagi. Thank you, Wow, terima kasih. luar biasa. Katanya ulasannya bagus. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Oke, Mr. Ajis, ada sebuah video rekomendasi dari teman-teman semua. Baik. Cukup sensitif. Oke. Ya, cukup wow. sensitif. Wow. Dan ini berkaitan banget dengan orang-orang Indonesia dan orang Malaysia dan mungkin khususnya buat orang-orang Indonesia kurang paham atau belum paham tentang bagaimana sejarah daripada Malaysia. Oke, khususnya sejarah kemerdekaan Malaysia. You know what? Banyak sekali kemarin ketika live streaming kemerdekaan Malaysia yang di dataran Merdeka itu banyak sekali netizen Indonesia yang meninggalkan chat-chat yang kurang berkenan. Hate comment. Ya, hate comment bashing to Malaysian people, to the Malaysian so independence. Ya, so sad. I'm sorry for that. Yes, kami juga merasa sangat sedih. Yaitu mereka bilang, ya seperti biasa, they consider that Malaysian victory is a giveaway by British. Malaysian independence. Ya, Malaysian victory atau kemenangan dari masa British colony. Ya, udah free. Jadi hari ini kita akan bahas. Yes. Oke. Dan kita akan bahas seperti apa sih sebenarnya. Dan ini buat teman-teman orang Indonesia juga, viewers Indonesia juga, semoga ini memberikan pencerahan buat kita semua. Jadi setelah video ini ditayangkan, semoga setelah video ini kalian nonton, kalian bisa sedikit lebih paham bagaimana tentang sejarah kemerdekaan Malaysia. Dan untuk hal-hal yang bad comment itu mungkin bisa kita luruskan seperti itu. And everyone, without any further ado, adakah Malaysia merdeka secara giveaway? Wow, 1, 2, 3. Kau mesti dengar tak kalau kata-kata lah, kalau rakyat Malaysia ni bergaduh dengan penduduk Indonesia, gaduh pasal bola ke, kalau gamers gaduh dengan PUBG. Bila gaduh orang Indonesia ni suka cakap dekat kita, dasar kamu Malaysia merdeka secara giveaway, merdeka secara pemberian Inggeris, itu pun mau bangga. Biasa dengar tak benda ni? Waktu saya belajar di Indonesia tu, waktu saya ikut latihan futsal dengan timnas pasukan universiti, tengah-tengah training, waktu saya duduk kat tepi tu, datang seorang duduk dengan saya, sembang lah, tanya gimana Indonesia, bagus tak, sembang macam cara sembang sembang lah sekali, memang baiklah budak ni. Sekali dia tanya, maaf ya abang, maaf ya kalau saya tanya, benarkah Malaysia ini boneka Inggeris merdeka secara giveaway oleh British? Wah, saya pun dah gelak lah, sebab benda ni memang terkenal. Memang kalau tengok kat komen-komen pun banyak yang cakap macam tu. Okay, sebelum menjawab persoalan ni, kita tengok dulu, adakah datuk nenek kita tak melawan penjajah Inggeris? Jawapannya tak sama sekali. Kalau tak adalah nama-nama yang muncul, Tok Janggut, Abdul Rahman Limbung, Tok Gajah, ada Datuk Maharaja Lela, ada Rosli Dobi, kita ada banyak lagi tokoh-tokoh yang berjuang melawan penjajah. Ini nenek moyang kita memang bangun menentang penjajah, sampai ada yang gugur syahid, ada yang meninggal dunia. Tapi sikap dominan orang Melayu ni adalah diplomasi. Kalau Jerman terkenal dengan industri engineering mereka, China terkenal dengan ekonomi, terkenal dengan perniagaan, orang Melayu ni dia terkenal dengan sikap diplomasi. Sebab tu kalau kita tengok dalam banyak isu politik, Malaysia banyak jadi negara ketiga, negara orang kata macam pendamai lah. Sikap diplomasi tu memang daripada dulu. Sebab orang Melayu ni dia ambil tiba daripada pelanduk yang nak lawan dengan harimau, nak lawan dengan buaya, nak lawan memang kalah lah, tapi digunakan cunningness, digunakan kepintaran untuk mengalahkan musuh-musuh yang lebih besar. Bila kita kata diplomasi ni dia membawa kepada perundingan, kepada penumbuhan pakatan, banyak lagi lah taktik-taktik diplomasi. Antara yang pertama saya nak highlightkan adalah perundingan. Atas dasar taktik perundingan inilah kita lihat negara kita merdeka secara damai. Bila rombongan Tunku Abdul Rahman pergi berbincang untuk kita mendapatkan kemerdekaan, dan banyak kelebihan yang kita tengok itu perundingan ya, betul. Dia mengutamakan perkara-perkara itu, jalan damai. Tapi kita merdeka, alhamdulillah kita merdeka, kena menjaga ketahanan Melayu, masih utuh institusi diraja. Kalau kita tengok di Indonesia, dia orang berbangga dengan merdeka secara berlawan, pertumpahan darah, seperti itu. Tapi datuk nenek moyang kita hebat.
Adakah diplomasi ini merugikan? Jawapannya tidak. Sebab kalau kita tengok waktu Soekarno menggagaskan gandang Malaysia, apa tindak balas Tunku Abdul Rahman? Tunku Abdul Rahman itu tak tenang sampai kan ada pemuda yang bersemangat nak lawan balik dengan Soekarno. Dia minta Tunku Abdul Rahman untuk pijak satu logo Republik Indonesia yang dipanggil Pancasila. Dia minta Tunku Abdul Rahman untuk pijak. Tahu apa Tunku Abdul Rahman balas? Awaklah hampa buat aku lagu ni. Dekat sini nak menggambar kelembutan hati Tunku Abdul Rahman. Orang Melayu ni memang macam tu. Gini berdamai. Padahal Soekarno memang dah istihad nak perang dengan Malaysia. Dan Malaysia ambil tindakan-tindakan lain mencari pengaruh negara-negara besar, dan diplomasi ini langsung tidak merugikan. Selain itu, Malaysia juga dilantik sebagai anggota Keselamatan UN pada tahun 1965 kalau tak salah. Jadi kalau rakyat Indonesia sangat berbangga mereka merdeka, bermati-matian berjuang, sehingga kan kalau kita tengok orang Indonesia ni kalau sambut merdeka sangat-sangat meriah, orang bangga. Kita pun rakyat Malaysia kena berbangga. Datuk nenek kita bijak, datuk nenek kita pintar, ambil jalan lain untuk kita merdeka, jalan damai. Dan kita perlu sambut merdeka dengan semangat patriotik yang tinggi. Kalau orang merdeka Malaysia tu bagi cukup bintang, jangan 5 bintang je. Kita tanamkan patriotik dalam diri kita, semangat cintakan negara, bangga dengan nenek moyang kita yang berjuang menuntut kemerdekaan secara jalan diplomasi. Wow. What a news. What a news and information for all of us. Okay, what can you say about this information? Yang paling pertama saya bisa sampaikan, aku bisa katakan adalah Malaysia nampaknya mengedepankan nilai-nilai Islam lagi-lagi, karena di situ aku bisa melihat nilai musyawarah. Betul. Diplomasi adalah musyawarah, bagaimana nenek moyang rakyat Malaysia melakukan pendekatan ya, intim kepada pendiri-pendiri negara lain, ya, pemimpin-pemimpin negara lain. Walaupun memang tadi disebutkan ada yang gugur, ya, di tengah-tengah pertempuran senjata, tetapi mereka membersamainya juga dengan perjuangan intelektual, gitu. Jadi dan tidak ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang salah. Di Indonesia pun banyak sekali pertumpahan darah. Tidak salah juga mereka merebut kemerdekaan dengan cara itu. Malaysia pun melakukan hal diplomasi, musyawarah, dan itu tidak ada yang salah, gitu. Seperti itu sih. Jadi musyawarah, nilai Islam. Alright, that's beautiful. And hal ini cukup baru buat kita semua orang Indonesia, ya, dimana what can I say that buat kita untuk mendapatkan kemerdekaan di benaknya orang Indonesia, most of orang Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan adalah lewat peperangan, pertumpahan darah. Harus ada yang mati. Harus ada berkorban jiwa. Itu yang ada di benak Indonesia. Kenapa? Karena that's what happened in Indonesia. Dan itu adalah nilai-nilai dan sejarah yang kita ingat selalu. Betul, dan itu yang kita ingat, dan itu yang kita yakini, dan kita believe. Ternyata Mr. Aziz, di luar sana beda cerita, beda negara beda cerita, sepertinya. Dan kisah berbeda terjadi di Malaysia seperti itu. Untuk meraih kemenangan ternyata tidak seperti itu. Ada jalan lain. Walaupun ada juga secara tradisional bisa kita lihat bahwa sebenarnya ada beberapa pahlawan yang gugur di Malaysia. Pahlawan-pahlawan ataupun pendiri-pendiri awal daripada negara Malaysia itu banyak sekali yang gugur. Kenapa? Karena melawan. And then karena mereka find out it doesn't work. And then they find another way. Itu secara diplomasi, diplomatik. Berdiskusi, berunding, membuat kesepakatan. Betul. Tanpa lagi adanya pertumpahan darah. Exactly. Itu sepertinya lebih menguntungkan. Tidak ada korban jiwa yang jatuh, tidak ada harta atau materi yang jatuh di situ. Dan Mister, dan yang paling penting adalah walaupun Indonesia merdeka dengan cara ada pertumpahan darah yang masif, yang banyak, dan Malaysia mengedepankan diplomasi, tidak ada yang salah di antara keduanya. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Semua punya cara masing-masing, seperti itu. Betul. Dan Mister, Malaysia seperti kita tahu sekarang, walaupun ada beberapa saudara kita yang bilang bahwa itu negara yang kemerdekaannya adalah hasil giveaway dari negara lain, kita lihat sendiri sekarang, mereka rakyat Malaysia hidup di tanah Malaysia dapat menentukan nasib mereka sendiri sekarang, di masa yang akan datang dan selama-lamanya. Gitu. Mereka menentukan nasib mereka sendiri, kemana negara mereka akan dibawa tanpa di bawah komando suatu negara lain. Seperti itu. Dan yang terpenting adalah merdeka bukan tentang bagaimana kita mendapatkannya. Merdeka adalah tentang bagaimana kita mengisinya dengan
kebersamaan, Betul. toleransi, kerja keras, kontribusi terhadap rakyat dan Betul. negara kita. Jadi tidak masalah merdeka dengan cara apa. Betul. Merdeka yang paling penting adalah bagaimana kita semua punya semangat untuk menghidupi negara kita, untuk menanamkan rasa bangga tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita, dan menyadarkan warga dunia, seluruh bangsa di negara-negara lain bahwa negara kita ada, negara kita juga dapat memberikan sumbangsih besar untuk kemajuan sekali. dunia. Betul sekali. Dan berhenti untuk memerangi negara lain dengan cara apapun juga. Dengan bad comments, giving to other people while they are having the independence and celebrating the Independence Day, itu juga merupakan sebuah peperangan, attacking others dalam bentuk yang lain seperti itu. Dan jika kamu sudah merdeka, stop doing that. Istilah kemerdekaan dengan hal-hal yang positif seperti Mr. Aziz bilang tadi. Seperti itu. Kenapa? Memalukan bangsa kamu sendiri at the end of the day. Ya, dan yang paling penting, sadar bahwa sampai hari ini Malaysia dan Indonesia saling membutuhkan satu sama lain. Sudah banyak kok buktinya. Betul sekali, betul sekali. Jadi tidak ada guna buat kalian untuk keep doing that, selalu melakukan hal tersebut, dan mulailah untuk menjalin silaturahmi yang baik, berkata yang baik. Kenapa? Karena kalian saling membutuhkan, kita saling membutuhkan satu sama lain. Oke everyone, that's a very interesting video. Hopefully that ini bisa memberikan sebuah pencerahan ataupun sebuah masukan kepada orang-orang Indonesia bahwasanya begini loh, tidak selamanya seperti apa yang di Indonesia terjadi. Untuk mendapatkan kemerdekaan ternyata ada cara lain, dan setiap negara memiliki cerita yang berbeda-beda bagaimana mereka mendapatkan kemerdekaan. Dan tugas kalian respect, bangga seperti itu. Okay everyone, that's all from us. Hopefully that you find this video good, and you find this video good, don't forget to hit thumbs up, and if you're new to this channel, don't forget to hit the subscribe button. Super much love from Indonesia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Bye everyone.